Shalom dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sartika Paranduk, NIM 220111881. Baik, perkenalkan nama saya Nelpin Sarira, NIM 220118160. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5 untuk membahas tentang film My Idiot Brother. Di sini saya akan menceritakan alur cerita dari film My Idiot Brother. Film My Idiot Brother ini mengisahkan tentang perjalanan seorang anak ABK yang bernama Hendra atau Ali Mansan. Hendra merupakan anak berkebutuhan khusus dengan tunagrahita berat atau yang sering disebut dengan idiot, di bawah IQ 30. Sebagai anak berkebutuhan khusus, Hendra mengalami perkembangan untuk menghadapi situasi yang dihadapinya. Nah, yang kedua yaitu kehidupan kesehatan. Hendra diketahui berkebutuhan khusus ketika orang tuanya merasa ia berbeda dengan anak-anak lainnya. Ketika anak-anak seumurannya bisa berjalan dan berbicara, tetapi Hendra tidak bisa melakukan apapun. Ia harus digendong terus-menerus dan mengumandangkan kalimat yang tidak jelas. Orang tuanya membawa Hendra ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa Hendra akan tumbuh menjadi anak berkebutuhan khusus. Setelah dilakukan penanganan untuk Hendra, perlahan Hendra mulai bisa berjalan tanpa bantuan apapun. Tetapi Hendra tidak bisa berbicara dengan jelas. Ia sering mengumandangkan kalimat yang tidak Ia sering mengumandangkan kalimat yang orang tuanya harus memberi perhatian lebih. Beberapa tahun kemudian, Hendra sudah bisa berjalan tanpa bantuan apapun. Walaupun jalannya agak miring dikarenakan badan Hendra yang gemuk dikarenakan sering mengonsumsi makanan yang manis. Nah, yang ketiga yaitu aktivitas atau kegiatan. Aktivitas yang dilakukan Hendra yaitu setiap pagi ia membangunkan kakaknya Angel dan membawakan segelas susu untuk kakaknya. Walaupun ia tidak bisa membaca jam di dinding, Hendra seolah tahu atau mengerti jam berapa ia harus membangunkan kakaknya agar tidak terlambat ke sekolah. Selain itu, Hendra juga belajar menempel gambar di dinding. Namun, Hendra melakukannya dengan susah payah dikarenakan keterlambatannya dalam berpikir. Nah, yang keempat yaitu cara beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Yang pertama yaitu lamban dalam berpikir. Kelambanannya dalam berpikir ditunjukkan pada saat ia menempel gambar di dinding. Yang pertama yaitu lamban dalam berpikir. Kelambanannya dalam berpikir ditunjukkan pada saat ia tidak bisa memasang gambar ke dinding, tidak merespon ucapan mama, dan tidak memahami kata-kata Angel. Nah, yang kedua yaitu sulit untuk memahami kalimat yang diucapkan oleh lawan bicara. Ini ditunjukkan ketika Mama dan Angel melarang Hendra untuk tidak makan coklat terlalu banyak. Nah, yang ketiga yaitu sulit untuk berkonsentrasi. Seringkali mengabaikan perkataan orang lain yang sering mengajaknya berbicara. Ia juga tidak pernah mengikuti atau instruksi dari orang lain. Hendra mempunyai dunianya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan yang kelima, yaitu cara berinteraksi dan berkomunikasi. Walaupun Hendra mempunyai hambatan dalam berkomunikasi, orang tuanya selalu mengajaknya untuk berbicara dan menanyakan hal-hal yang tidak mendapatkan jawaban.
mereka akan memperhatikan kepada Hendra walaupun sedang sibuk, seperti ketika orang tuanya sedang menyiapkan sarapan, orang tuanya mengajak Hendra berbicara agar ia mampu bersosialisasi di lingkungannya. Yang keenam adalah gaya belajar. Yang pertama adalah komponen lainnya adalah ketika Hendra belajar menempel gambar di dinding, namun Hendra sering melakukannya dengan susah payah dikarenakan dalam berpikir. Selain itu, Hendra belajar memotong gambar sesuai dengan pola yang tersedia. Yang ketujuh adalah konflik yang terjadi. Hal berulang terjadi ketika perayaan ulang tahunnya di SLB Nusantara. Belum diketahui penyebab terjadinya begitu saja saat Hendra mengamuk dan menghancurkan pesta tersebut. Yang terakhir adalah solusi yang terjadi. Dalam menangani anak berkebutuhan khusus, diperlukan peran orang tua yang sangat penting untuk membimbing dan merawat anak berkebutuhan khusus untuk mencapai kemandirian mereka. Ya baik, sekian dari pemateri kami pada pagi hari ini. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan di Ibu dosen, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Kakak, Angel tahu Angel bukan adik yang baik sejak dulu. Tapi Angel tetap gak bisa terima kakak apa adanya. Bahkan saat kakak melakukan hal yang kakak senengin, aku gak ikut senang bersama kakak. Ini bukan saat yang mudah, tapi kamu gak boleh hilang harapan. Kamu harus berusaha melanjutkan hidup kamu. Papa sebenarnya berat juga untuk melepas kamu ke Jogja. Kita kedatangan kakak relawan baru, Kak Angel. Kakak? Namanya Andromeda. Dia masuk dalam spektrum autisme. Anaknya suka banget sama musik. Dalam waktu dekat, aku bakalan ngadain konser di Jogja loh. Aku buka kesempatan buat kalian main musik bareng sama aku. Andrew bisa ketemu Kak Valen, main keyboard ya. Kalau dia udah nemuin cara belajar yang tepat, pasti hasilnya. Dan kita bisa bantu dia. Andro, gak ada musik-musik. Matiin. Kamu tuh gak bisa ya kalau dikasih tahu langsung nurut sama mama. Sekali Menurut dia aja. ya, anak yang pintar tuh anak yang cuma jago di bidang akademisnya doang. Andro tidak akan ikut audisi itu. Dia masih punya banyak hal yang harus dikerjakan. Percaya sama aku, Mik. Dan ini tugasnya relawan kan? Berjuang demi meraih mimpi anak-anak. Terlalu banyak tanya. Andrew tidak suka. Tidak suka. Kedepannya jangan biarkan Andro digantikan dengan musik. Tapi lihat sendiri kan akibatnya.